Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yusri Salmungi ya. Oh ya, sekarang di Aceh sedang berlangsung Big Event yang spektakuler. Buat kawan-kawan dimanapun kalian berada, yuk kita ke Aceh untuk meramaikan acara PKA. So, karena masih dalam momen PKA, aku sudah merangkum beberapa fakta unik saat pembukaan PKA yang ke-7 2018. Sebelumnya, bagi yang kamu yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Fakta unik PKA ke-7. Nomor 1. Presiden Indonesia berhalangan tidak hadir. Orang nomor 1 di Indonesia saat ini tidak bisa datang pada acara pembukaan Pekan Kebudayaan Aceh yang ke-7. Dalam hal ini, Menteri Pendidikan RI Mendikbud Dr. Muhadjir Effendi secara resmi membuka Pekan Kebudayaan Aceh yang ke-7 di Stadion Harapan Bangsa Long Raya Banda Aceh pada Minggu malam 5 Agustus 2018. Dalam sambutannya, sebelum membuka perhelatan akbar tersebut, Mendikbud menyampaikan permohonan maaf karena Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak dapat hadir ke Aceh untuk membuka PKA ke-7 sebagaimana yang dijadwalkan semula. Tidak ada gubernur pada PKA yang ke-7 kali ini. Dalam kasus korupsi yang menimpa Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh saat ini tidak bisa menghadiri acara besar ini karena dalam masa tahanan KPK. Dalam hal ini, pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Aryansyah mengambil alih. Nova Aryansyah berharap pemerintah pusat memberi perhatian serius bagi kemajuan Aceh di segala bidang, termasuk perhatian khusus pusat dalam program keberlanjutan perdamaian di Aceh. Hal itu disampaikan Nova dalam sambutannya di hadapan Mendikbud Profesor Dr. Muhadjir Effendi sebelum membuka acara PKA. Yang ketiga, 23 kabupaten ikut meramaikan PKA. Kegiatan PKA yang ke-7 setidaknya diikuti oleh 7.447 peserta perwakilan 23 kabupaten atau kota se-Aceh. Jumlah peserta nantinya akan terus bertambah yang merupakan utusan dari berbagai provinsi, negara sahabat, dan undangan dari luar negeri. Menariknya, dari 23 kabupaten, hanya Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan satu-satunya kabupaten yang mengikuti seluruh cabang lomba pada PKA tahun ini. Yang keempat, 1001 penari memecahkan malam puncak pembukaan PKA. 1000 penari, pemain teater, dan pemusik turut memeriahkan pembukaan Pekan Kebudayaan Aceh yang ke-7 di Stadion Harapan Bangsa. Seribuan penari tersebut menampilkan tari kolosal Aceh, Hesago, perpaduan antara adat budaya di Provinsi Aceh. Para penari dan pemain teater memasuki lapangan usai Menteri Kebudayaan dan Pendidikan menabuh rampai, yang merupakan tanda dibukanya PKA ke-7 secara resmi. Pertunjukan masal ini dimulai dengan cerita awal masuknya Islam di Aceh. Seterusnya bercerita tentang keberagaman budaya dan agama yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Yang kelima, video mapping. Perpaduan teknologi dengan sentuhan nilai budaya sangatlah menarik. Malam pembukaan Pekan Kebudayaan Aceh kali ini sangat memukau dan dengan pemutaran video mapping yang dipaparkan ke tembok yang berbentuk ukiran gunungan. Itu merupakan satu khas yang ada sempat sejarah wisata di Banda Aceh. Perpaduan warna dan seni editing dengan sentuhan musik yang kuat membuat setiap mata yang menyaksikan melotot kagum. Oke, itulah beberapa fakta unik pembukaan PKA yang ke-7 tahun ini. Bagaimana pendapatmu? Komen di bawah. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Salam Aden Agro.